Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang beberapa alat laboratorium kimia yang akan kita gunakan ketika kita sedang melakukan percobaan kimia. Di sini tidak hanya alat tapi juga ada beberapa contoh bahan kimia. Saya akan menjelaskan satu persatu. Ya, sebelumnya Anda juga sudah pernah diberi tugas untuk mencari dan menggambar alat-alat laboratorium kimia di buku masing-masing. Nah, sekarang ini contoh realnya agar Anda bisa nanti pada saat masuk sekolah bisa langsung menggunakan alat-alatnya dengan baik. Ya, yang pertama saya perkenalkan ini namanya gelas kimia. Gelas kimia ini berbagai ukuran. Kebetulan yang saya bawa di sini adalah 250, ada yang 500, ada yang 1000, ada juga yang cuma 100, lebih kecil lagi. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk melarutkan zat padat menjadi larutan atau untuk menampung zat. Nah, ini namanya gelas kimia atau beker glass ya nama lainnya. Kemudian ini Anda bisa lihat di sini. Ini namanya Erlenmeyer, lagu Erlenmeyer. Nah, ini bisa lihat ya. Ini gunanya juga sama untuk menampung zat atau untuk menampung titran ya. Titran hasil dari titrasi atau zat yang ingin dititrasi. Nanti ini digunakan pada saat Anda percobaan titrasi atau juga digunakan pada saat Anda filtrasi. Nah, nanti Anda akan praktekkan menggunakan ini di kelas 10 dan di kelas 11. Ini namanya Erlenmeyer. Kemudian ini namanya labu ukur, oke. Digunakan untuk membuat larutan. Nah, larutan itu berarti dari zat padat menjadi larutan yang dilarutkan dengan air. Nah, ini alat untuk membuat larutan. Kenapa harus ini? Karena ini ukurannya tepat. Zat kimia itu punya konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, agar tepat maka menggunakan alat yang namanya labu ukur. Kemudian ini namanya corong. Anda bisa lihat. Corong ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk memindahkan zat cair dari wadah yang memiliki mulut yang besar ke wadah yang memiliki mulut yang kecil. Nah, ya, kenapa? Biar lebih mudah. Jadi nanti seperti ini kita bisa tuang dari sini. Atau misalnya ini mulutnya lebih kecil lagi, kita bisa masukkan ke sini. Nah, kita bisa tuang dari gelas kimia ke labu ukur dengan menggunakan corong. Nih. Kemudian ini namanya batang pengaduk. Gunanya untuk apa? Untuk mengaduk, ya. Misalkan kita membuat larutan, zat padatnya kita masukkan ke sini, kita tambahkan air, kita aduk hingga larut. Nah, ini namanya batang pengaduk. Gunanya untuk mengaduk ya, sehingga nanti lebih mudah. Dan ini tidak usah keras-keras juga karena bahannya terbuat dari kaca. Jadi hati-hati karena dalam kimia itu berlaku kalau pecah berarti membeli ya. Oke. Nah, kemudian ini ada namanya spatula. Oke, spatula ini sendok ya sebenarnya. Nah, di lab kimia kita sebut dengan spatula. Gunanya untuk apa? Untuk mengambil zat. Anda bisa lihat di sini. Nah, ini ada yang cukup, ada yang datar. Ini gunanya mengambil zat kimia yang berupa padatan. Oke, dengan ukuran yang berbeda-beda, dengan jumlah yang lebih sedikit kita gunakan ini. Ya, bisa lihat di sini. Oke. Kemudian ini namanya gelas ukur. Kalian bisa lihat. Di sini ada skalanya. Gelas ukur ini gunanya untuk apa? Untuk mengukur volume zat cair yang mau kita gunakan. Kayak nanti misalnya kita butuh zat cair sebanyak 10 ml, maka kita lihat di sini ada skalanya. Nah, zat cairnya kita masukkan hingga volumenya 10 ml. Kemudian ada namanya ini namanya penjepit. Oke, penjepit gunanya untuk apa? Bisa untuk menjepit tabung reaksi, bisa juga untuk menjepit cawan penguap pada saat pemanasan agar tangan Anda tidak terluka ya. Misalnya seperti ini, ketika ingin kita panaskan lebih aman tangan kita tidak terkena panas. Oke, atau misalnya seperti ini. Oke, ini namanya cawan penguap. Ini tempat untuk menguapkan zat cair ya. Nanti dipanaskan. Kalau dipanaskan otomatis kan ini cawan juga ikut panas. Nah, biar aman tangan kita, maka kita gunakan penjepit seperti ini sehingga aman di tangan kita. Kemudian ini ada namanya plat tetes. Ini sebenarnya pernah Anda gunakan seharusnya di SMP ketika Anda belajar tentang asam basa. Anda menguji asam dengan basa menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Ini digunakan plat tetes. Nanti zatnya kita tempelkan, kita masukkan di setiap lubang-lubang ini, kemudian kita uji dengan kertas lakmus. Ini namanya plat tetes. Ya, selanjutnya ini ada namanya tabung reaksi.
ini tempat untuk mereaksikan zat cair ya dalam jumlah yang sedikit. Misalnya saya mencampurkan zat ini dengan zat yang ini misalnya. Berarti nanti saya gunakan pipet tetes. Oke, ini namanya pipet ya, gunanya untuk mengambil zat cair dalam jumlah sedikit. Nanti kita ambil satu zat, kita masukkan ke sini. Kemudian kita ambil satu lagi, ingat satu pipet hanya berlaku untuk satu zat. Kita tidak boleh gunakan dari sini ke sini ke sini ke sini, tidak boleh. Ya, satu pipet hanya untuk satu zat. Caranya bagaimana gunakan pipet? Tinggal tekan pompanya, masukkan zatnya, kemudian kita ambil ya. Nah, contoh, saya akan coba berikan contoh di sini. Misalnya saya mereaksikan yang ada di sini. Oke. Nah, ini saya ambil dengan pipet yang ini. Dengan jumlah yang tidak terlalu banyak ya, dituang ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini sudah digunakan, jangan digunakan untuk mengambil zat yang lain. Kayak kita amankan dulu di sini. Kemudian kita buka zat yang berikutnya. Misalkan saya mau campurkan dengan yang ini. Nah, kita ambil pipet yang baru ini. Nah, kemudian seperti ini kita tuang ke sini. Ingat cara memegangnya seperti ini, jangan sampai pegang di bawahnya. Kenapa? Biar kita bisa tahu apa yang terjadi pada saat kita mencampurkan zat yang satu dengan zat yang lainnya. Kita masuk ke sini. Wow, ternyata berubah warnanya ya. Oke, nah ini namanya mereaksikan suatu zat cair dari zat yang satu dengan zat yang lain. Kita campurkan seperti ini, kita reaksikan, kita aduk seperti ini. Ya, ini namanya tabung reaksi, gunanya untuk mereaksikan zat yang satu dengan yang lainnya. Nah, biar lebih mudah kan kita tidak mungkin kita pegang terus, maka kita simpan di rak tabung reaksi. Nah, itu tadi ini kita amankan ya. Kemudian ini ada namanya kawat kasa. Kawat kasa ini bekerja bersama kaki tiga ini ya. Oke, ini gunanya untuk apa? Digunakan pada saat kita melakukan pemanasan atau pembakaran. Oke, ini kita pasang seperti ini. Kemudian, nah ini tidak akan bekerja kalau tidak ada ini. Ini namanya apa? Ini membakar spiritus. Oke, Anda bisa lihat di sini. Kalau saya buka, ini ada sumbunya. Di dalamnya adalah spiritus. Ini membakar spiritus. Nanti cara kerjanya seperti ini. Nah, ini digunakan untuk memanaskan. Misalnya, saya geser dulu. Ini saya isi dengan air. Ini saya sudah isi air. Lalu kita simpan di sini. Kita panaskan. Bagaimana caranya? Kita nyalakan ini kan. Pertama kita taruh dulu di luar ininya. Nah, ini koreknya saya akan nyalakan. Awas, hati-hati. Kita tidak boleh sembarangan. Kenapa? Kalau nanti kita sembarangan bisa jadi terjadi kecelakaan dalam bentuk kebakaran ya. Lihat, Anda tidak usah takut gunakan korek. Dan ingat, jangan lupa tersenyum ketika Anda sedang bekerja ya. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah menyala kita geser perlahan seperti ini. Nah, wah, Anda tidak boleh merasa takut atau ragu-ragu ya. Jadi Anda harus dengan tenang dan dengan senyum ya. Kemudian kalau sudah selesai Anda pekerjaan memanaskannya, Anda bisa tarik lagi dengan perlahan. Oke. Lalu bagaimana cara mematikannya? Jangan Anda tiup ya. Nah, ini ada tutupnya. Gunakan tutupnya. Oke, gimana caranya? Oke, perhatikan dia ya. Oke, ini saya taruh di sini. Oke, jangan dilempar. Oke, walaupun Anda jago basket, jangan Anda lempar, tidak boleh. Tapi perhatikan, tetap senyum, saya tutup. Tuh. Buka lagi setelah itunya. Nah, setelah ini dibuka, kita simpan. Kenapa? Sudah mati kan? Kalau kita biarkan di sini, ini dari plastik, maka ini bisa meleleh. Maka kita tunggu sampai dia dingin, baru kita tutupkan lagi. Nah, ini penggunaan membakar spiritus ya. Kemudian tadi sudah ini tabung reaksi dengan rak tabungnya Anda sudah tahu. Oke, kemudian ini juga sudah tahu ini ada pipetnya dan ini adalah perangkat untuk pembakaran atau pemanasan. Ya, di sini ada timbangannya. Kamu bisa lihat, ini bisa kita geser-geser. Oke. Nah, ini ada skalanya. Ini untuk yang 100, ini untuk yang puluhan, ini untuk yang satuan, dan ini untuk yang 0, ya, 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita menimbang sebesar 1,5, berarti tinggal ini digeser di angka 1, kemudian ininya digeser di angka 5. Pastikan ini menunjukkan angka 0. Nah, kemudian ada lagi ini namanya statik dan klem. Oke, ini gunanya untuk apa? Untuk menyangga. Misalnya ini saya punya ini ya, kita buku. Ketika kita gunakan ini, kita nggak bisa simpan ini di bawah.
Oke, maka perlu ada penyangganya. Maka kita gunakan statit dan clamp. Ini saya masukkan di sini, kemudian tinggal kita kencangkan saja. Oke, ini ada ulirnya, kita kencangkan ulirnya. Kalau sudah dikencangkan, nah seperti ini, akhirnya kita bisa mengerjakan yang lainnya. Ini tetap stay di sini, kita bisa melakukan percobaan yang lainnya. Nah, ini statit dan clamp ya. Kemudian ini ada alu lumpang. Oke, ini gunanya untuk menghaluskan padatan yang wujudnya masih kasar atau bentuk kerikil atau bentuknya kristal ini jadi halus, maka kita gunakan ini. Ini pun nggak usah keras-keras. Kenapa? Karena nanti bisa pecah ya. Jadi cukup seperti ini kami gunakannya untuk menghaluskan jar padat. Oke, itu adalah tentang alat-alat yang akan kita gunakan ketika kita melakukan percobaan di laboratorium kimia. Oke, saya lanjutkan lagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan kimia. Sebelumnya saya gunakan sarung tangan. Kenapa? Karena bahan kimia itu ada yang sifatnya eksplosif, ada yang sifatnya iritasi. Nah, makanya saya gunakan ini biar tidak tersentuh tangan ya. Oke, nah di sini saya akan jelaskan kepada kalian. Oke, saya gunakan dulu sebentar. Ini ada yang seperti ini. Kemudian ada juga yang seperti ini. Wah, apa ya? Oke. Kemudian ada juga ini. Oke. Nah, ini namanya larutan. Oke, zat kimia ini diperoleh dari mana? Oke, zat kimia itu ada dua macam. Ada yang sudah berwujud cair. Oke, jadi kita beli zat kimia itu sudah dalam bentuk cairannya, cairan yang pekat, yang kental, dan juga ada yang berasal dari padatannya. Contoh yang ini, oke. Ini adalah larutan namanya CuSO4. Nah, ini berasal dari mana? Ini ada padatannya. Oke, Anda bisa lihat ini. Ini adalah padatannya ya, kristalnya. Kalau saya buka, oke, ini saya ambil. Nah, seperti ini. Anda bisa lihat ini bentuknya kristal, kayak warnanya biru. Nah, ini ketika kita ingin gunakan tidak dalam bentuk seperti ini, tapi harus kita larutkan dulu dalam air. Ketika kita sudah timbang, nah kalau sudah timbang, kemudian kita larutkan dalam air sesuai dengan kebutuhan kita, baru kita simpan dalam, nah ini botol reagentnya ya, atau botol zatnya. Nah, ini namanya CuSO4. Aslinya padat seperti ini. Padatan ini bisa macam-macam. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya bening, ada yang warnanya putih. Nah, zat padatnya ini adalah yang kita gunakan sebelum jadi larutannya. Nanti pada semua percobaan kita gunakan dalam bentuk larutannya. Kemudian ada juga zat kimia sudah dalam bentuk cairannya. Misalnya cuka. Nah, cuka itu sudah dalam bentuk cairannya. Hanya pada saat penggunaannya harus kita cairkan lagi, kita tambahkan air. Begitu juga dengan ini namanya asam klorida. Kita beli di pabrik kimianya sudah dalam bentuk cairannya. Nah, nanti tinggal kita encerkan dan kita tambahkan air biar konsentrasinya tidak terlalu pekat. Nah, ini adalah contoh-contoh padatannya. Ini juga padatan, ini juga padatan, ini juga padatan. Nah, sebelumnya ada juga pernah diberi tugas oleh saya sifat-sifat bahan kimia. Nah, biasanya sifat itu tertera pada wadahnya. Ini saya berikan gambarnya. Oke, Anda bisa lihat di sini. Oke, ini, nah ada tandanya, ada gambarnya. Nah, ini ada toksik, artinya dia beracun, nggak boleh kita makan ya, beracun. Kemudian ini ada lagi oxidizing, apa? Ya, oxidizing itu artinya dia mudah terbakar, mudah teroksidasi. Makanya ini berbahaya. Atau misalnya seperti ini. Nah, ini cukup tertulisnya harmful, berarti dia berbahaya. Nah, itu adalah lambang-lambang yang digunakan pada bahan kimia. Atau misalnya ini ada toxic, berarti dia beracun ya. Ada yang mudah terbakar, kemudian ada yang mudah teroksidasi, ada yang mudah meledak, ada yang beracun, ada yang iritasi. Iritasi berarti kalau kita kena bisa kita gatal, perih atau jadi luka bakar. Nah, itu adalah bahan-bahan kimia. Jadi zat kimia itu ada yang berupa padatan aslinya, kemudian kita larutkan dalam air sehingga jadi larutannya. Atau juga ada yang dari aslinya sudah berwujud cair. Nah, ini adalah pengenalan tentang alat dan bahan-bahan kimia. Nanti selebihnya saya akan berikan simulasi tentang percobaan kimia mengenai pemisahan campuran. Materi sebelumnya sudah saya jelaskan tentang pemisahan campuran. Nah,
Nanti akan saya berikan simulasi percobaan pemisahan campurannya juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.